di hari yang cerah ini, kita semua diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Oke, what will do? Apa yang akan kita lakukan hari ini? Oke, we are going to talk about our new material in English. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi baru di bahasa Inggris. But sebelum itu, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing ya. Let's pray together. Pray start. Finish? Okay, thank you. Before we start our learning, I want to check your attendance list. Ibu mau ngecek absensi kalian. By the way, who absent today? Anyone? Nothing. Okay, thank you. You are very diligent. Okay. So today we will learn about English. We will learn about new material in English. As you know, English is an international language. Seperti yang kita tahu ya, bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, di mana bahasa yang bisa menghubungkan kita dengan orang lain. So language can menghubungkan kita dengan orang asing di dunia ini. So we can speak with other people, speak with French people. Jadi kita bisa berbicara dengan orang asing. Kita bisa pergi ke luar negeri, gitu. We can around the world, kita bisa dapat mengelilingi dunia dengan bahasa yang kita kuasai. Seperti itu. Jadi ibu harap dalam pembelajaran hari ini kalian semua dapat memahami, semangat, dan kemudian fokus tentunya ya, supaya dapat paham dengan materi kita hari ini. Oke. Sebenarnya apa sih tujuan kita belajar bahasa Inggris? Ya, seperti yang udah ibu jelasin tadi ya. Language is important, especially for English. So, today we will discuss about future tense. What is future tense? I think you all have to listen this kind of tense ya. Kalian pasti sudah pernah mendengar jenis tenses ini, future tense. Jadi apa sih tujuan kita belajar future tense? Ya, sebenarnya ada 3 tujuan. Tujuan utama, yang pertama, dengan belajar future tense, kalian mampu menganalisis fungsi sosial dari future tense, kegunaannya apa, kemudian kita bicarakan di saat apa, seperti itu. Dan kemudian kalian dapat menganalisis strukturnya, bagaimana sih struktur future tense ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengaplikasikan future tense ini di kehidupan kalian sehari-hari. Seperti kalian berbicara dengan orang lain, apakah tenses ini benar? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalian mampu membuat tulisan atau lisan yang mengandung future tense. Jadi sesuai dengan struktur kebahasaannya ya, seperti itu. Jadi ketiga tujuan ini akan kita capai di pembelajaran kita hari ini. Oke, next, please look at the slide. Kalau melihat slide yang sudah saya tampilkan, future tense. Kita akan belajar tentang future tense, our new material. Oke, next. So, what is future tense? Jadi apa sih sebenarnya future tense itu? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini untuk pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, definition of future tense. Kemudian yang kedua, types of future tense and the formulas. And then the function of future tense. Next. Okay, the first, the definition of future tense. Next. Nah, there are some points. Jadi ada beberapa poin mengenai pengertian future tense. Ya, yang pertama, the first, the future tense express action that have not yet occurred or that will occur at the later time. Jadi poin yang pertama itu mengatakan bahwa future tense itu adalah kegiatan yang mengungkapkan kegiatan yang belum terjadi atau yang akan terjadi pada masa depan. Jadi poin yang pertama itu dia bilang kalau future tense itu adalah suatu kegiatan, suatu kejadian yang belum terjadi dan akan terjadi pada masa depan. Okay, look at the second point. The future tense is express event or action that have not yet happened and that will happen at some point in the future. Jadi future tense itu adalah suatu kegiatan yang belum terjadi ya dan akan terjadi pada masa depan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, the future tense is a verb tense used for a future activity or a future state of being.
Jadi, poin yang ketiga ini bilang bahwa future tense itu adalah kata kerja yang digunakan pada kegiatan atau kejadian yang terjadi pada masa depan. Nah, dari ketiga poin tersebut kita dapat menyimpulkan definisi dari future tense. Apa itu? Jadi kesimpulannya adalah future tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengatakan bahwa suatu aksi atau kegiatan terjadi di masa depan secara spontan dan terencana. Ya, jadi kesimpulannya seperti ini. Future tense itu menjelaskan tentang suatu kejadian di masa depan yang sudah direncanakan. Seperti itu ya. Sampai sini paham ya untuk definisi dari future tense. Next. Nah, kita masuk yang kedua, types of future tense. Next. Nah, what about types of future tense? Jadi there are 4 types of future tense. The first, simple future tense, and then future continuous tense, and then future perfect tense, and then future perfect continuous tense. Jadi dari keempat jenis future tense ini mempunyai definisi masing-masing dan kegunaan masing-masing ya. Kita bahas dari simple future tense. Apa itu simple future tense? Kita lihat judulnya, simple future tense. Dari judul tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa simple future tense, simple itu artinya sederhana. Berarti di sini struktur bahasanya itu sangat sederhana, ya, sangat simple. Kita lihat artinya, the simple future tense is used for an action that will occur in the future. Simple future tense itu adalah digunakan untuk suatu kejadian di masa depan. Ya, cukup simple ya, cuman strukturnya ya sangat simple sekali seperti itu. And then future continuous tense, the future progressive tense. Nah, jadi future continuous itu sama dengan future progressive. Ya, bisa dibilang continuous itu sama dengan progressive. Itu adalah kata lainnya. Is used for an ongoing action that will occur in the future. Ya, jadi future continuous tense ini sama, itu menjelaskan kejadian akan terjadi di masa depan. Namun bedanya dia mempunyai waktu yang spesifik. Kalau yang continuous ya, karena dia menggunakan continuous sedang berlangsung. Jadi ya akan sedang berlangsung di masa depan. Berarti dia mempunyai waktu yang spesifik. Nah, apa perbedaannya dengan simple future tense dengan future continuous tense? Ya, bedanya adalah kalau future tense itu struktur bahasanya simple, tidak ada spesifikasi waktu, itu it's okay, tidak apa-apa. Tapi kalau dengan continuous tense, future continuous tense, dia mempunyai spesifikasi waktu. Misalnya tomorrow, kemudian next week, seperti itu ya. Okay, next, future perfect tense. Kita lihat definisinya. The future perfect tense is used to describe an action that will have been completed at some point in the future. Jadi future perfect tense ini adalah menjelaskan tentang suatu kejadian yang akan sudah terjadi atau sudah berlangsung di masa depan, seperti itu. Okay, future perfect continuous tense. The future perfect progressive tense is used for an ongoing action that will be complete at some specific time in the future. Nah, sama dengan future perfect tadi, bedanya pada future perfect continuous tense itu mempunyai spesifikasi waktu. Diingat saja ya, kuncinya kalau dia tenses yang menggunakan continuous itu selalu mempunyai spesifikasi waktu karena keterangannya adalah sedang berlangsung. So, apa perbedaan future perfect tense dengan future perfect continuous tense? Perbedaannya pada spesifikasi waktunya. Mereka sama-sama menjelaskan tentang suatu kejadian yang akan sudah berlangsung atau yang akan sudah terjadi di masa depan. Sama-sama menjelaskan hal tersebut, tapi perbedaannya pada keterangan waktunya, seperti itu. Okay, next. Nah, kita masuk pada inti materi kita hari ini, formulas of future tense. Ya, sekarang kita awali dengan pembahasan simple future tense. Oke, the first kita akan membahas tentang simple future tense ya. Kita akan bahas formulanya. Simple future tense. Nah, simple future tense itu mempunyai formula dalam dua bentuk. Yang pertama, formula bentuk nominal dan verbal ya. Kita akan bahas dari yang bentuk verbal dulu. Verbalnya. Nah, untuk positive form, untuk bentuk positif,
kita ada rumus subject plus modal will. Nah, ingat untuk simple future tense atau future tense selalu menggunakan modal will. Ya, will ini artinya akan. Next, plus verb 1 plus object. Nah, ingat untuk future tense, simple future tense selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Bentuk positif subject plus will plus verb 1 plus object. Bagaimana dengan bentuk yang negatif? Nah, rumus bentuk yang negatif seperti ini. Subject plus modal will plus not. Ya, ingat di belakang modal selalu ditambahin not untuk yang negatif form. Plus verb 1 plus object. Subject plus will plus not plus verb 1 plus object. Ini untuk yang negatif form. Bagaimana untuk yang interrogatif atau kalimatnya? Untuk yang interrogatif rumusnya modal will pindah ke depan. Ya, berarti modal will plus subject plus not plus verb 1 plus object. Ini untuk yang bentuk interrogatif will plus subject plus verb 1 plus object. Nah, oke, kita lihat contohnya. Bagaimana dengan contohnya? Next slide. Nah, kita lihat contohnya untuk yang verbal. Positive form, I will go to school. I will go to school. Kita bedah satu persatu struktur bahasanya. I itu sebagai subjek, will itu adalah modal will, go itu adalah verb 1, to school itu adalah objek. Strukturnya seperti ini. Ya, sampai sini paham untuk yang positif? Oke, thank you. Nah, next kita bentuk yang negatif. Bagaimana dengan bentuk yang negatif? Berarti I will not go to school. Verb 1 plus object. Go to school. Nah, ini bentuk yang negatif. I will not go to school. Coba kita bedah. I sebagai subjek, will sebagai ya modal, not pada rumus, go to school, go sebagai verb 1, to school sebagai objek. Ya, seperti ini. Ini adalah struktur kebahasaannya. Oke, next, bagaimana dengan interrogative form? Bentuk interrogatif. Berarti modal selalu pindah ke depan. Berarti will I go to school. Nah, will modalnya, I sebagai subjek, go sebagai verb 1, to school sebagai objek. Ini adalah contoh dari simple future tense bentuk verbal. Oke, sampai sini paham? Oke, thank you. Next. Oke, setelah kita membahas verbal form dari simple future tense, next kita akan bahas nominal formnya, ya, bentuk nominalnya. Ya, seperti ini. So, sebelum itu, kalian tahu nggak apa perbedaannya verbal form dengan nominal form? Perbedaan dari kedua bentuk ini, ada yang tahu? Oke, nanti ya. Oke, ibu akan jelaskan. Jadi, verbal form dan nominal form itu berbeda. Verbal form itu adalah suatu kalimat yang memiliki unsur aksi, ada kegiatan di dalamnya. Ya, kita lihat di sini ada verb. Verb itu adalah kata kerja, maka dia masuk ke verbal form. Nah, bagaimana dengan nominal form? Jadi, nominal form itu kalimat yang mempunyai unsur kata sifat, seperti itu, unsur adjektif. Contohnya cantik, ganteng, pintar, seperti itu. Ya, langsung saja kita masuk ke rumusnya. Untuk positive form, apa rumusnya? Nah, kita lihat. Rumus positive form, subject plus will plus be plus object or complement.
plus be plus objek atau komplement. Nah, ini adalah rumusnya. Coba kita perhatikan, berbeda ya dengan verbal form. Verbal form mempunyai verb, kata kerja, sedangkan nominal form tidak mempunyai. Atau nominal selalu diganti dengan adjective atau adverb. Ya, seperti itu. Next, example. Ya, untuk positive verb, positive form, kita buat I will be a teacher. Nah, I will be a teacher. Mari kita bedah strukturnya. I sebagai ya subjek, will sebagai benar modal, be sesuai rumus ya, be a teacher sebagai objek or complement. Seperti ini. I will be a teacher. I as subject, will as model, be sesuai dengan formulanya, a teacher as object or complement. Next, negative form. Ayo kita buat katanya sesuai rumus. Subject I, will ditambah not, ditambah be, ditambah objek atau komplement, teacher. Nah, seperti ini. I will not be a teacher. Mari kita bedah. I sebagai subjek, will sebagai model, not sesuai rumus, not, be sesuai rumus, a teacher sebagai objek or complement. Seperti ini. I will not be a teacher. I will be a teacher. I will not be a teacher. Untuk interrogative form, ingat model kalau udah ke depan untuk interrogatif, will, subject I, be, object or complement, a teacher. Oke, kita bedah ya. Will as model, I as subject, be sesuai rumus, a teacher as object or complement. Seperti ini. I will be a teacher. I will not be a teacher. Will I be a teacher? Ya, seperti ini ya. Rumus dan contohnya. Ya, do you understand? Sudah paham sampai sini? Any question? Oke, thank you. Oke. Okay, next we will discuss about future continuous tense ya. Kita masuk ke future continuous tense. Future continuous tense. Future continuous tense. Nah, jadi bagaimana bentuk formula atau rumus dari future continuous tense ini? Kita bedah dari positif form dulu, bentuk positif dulu. Jadi future continuous tense ini bentuk positifnya subject plus will be ya, plus will be ya, ini plus verb in plus object ya, ini subject plus will be plus verb in plus object. Ya, ini. Kita lihat dari judul continuous itu selalu menggunakan verb in. Kata kerja ditambah in, verb in ya. Oke, next untuk yang negatif. Rumusnya subject plus will plus not plus be plus verb in plus object. Yang negatif, subject plus will plus not plus be plus verb in plus object. Ya, untuk yang interrogatif, ingat model selalu ke depan. Will plus subject plus be plus verb in plus object. Nah, untuk yang interrogatif, will plus subject plus be plus verb in plus object. Nah, langsung saja kita ke contoh. Example. Next. Nah, he will be
Coba kita lihat struktur kalimat positif ini. Yang membedakan dengan simple future tense tadi itu adalah spesifikasi waktunya, sesuai yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Ya, untuk continuous tense itu selalu menggunakan spesifikasi waktu atau ditentukan pada waktu tertentu. Seperti itu. Oke, next untuk yang negatif, kita lihat rumusnya ya. He will not be sleeping at 10 p.m. He will not be sleeping at 10 p.m. He sebagai subjek, will sebagai modal, not dan be sesuai rumus, sleeping verb E, at 10 p.m. itu adalah objek atau adverb sebenarnya. At 10 p.m. ini adalah adverb atau keterangan waktu. Seperti itu. Oke, dan interrogatif. Kita masukkan ke rumus, berarti will he be sleeping at 10 p.m. Nah, seperti ini ya. Bentuknya positifnya he will be sleeping at 10 p.m. He will not be sleeping at 10 p.m. Will he be sleeping at 10 p.m.? Okay. Sampai sini paham? Do you understand or any question for these types of tenses? Any question please? Okay, thank you. Okay, kita sekarang masuk ke bentuk yang ketiga ya, future perfect tense. Future perfect tense. Nah, future perfect tense kita masuk ke rumus untuk yang positive form. Ya, rumusnya adalah subject plus will plus have plus verb 3. Ya, verb 3 kata kerja bentuk ketiga plus objek. Subject plus will plus have plus verb 3 plus objek. Untuk yang negatif, subject plus will plus not plus have plus verb 3 plus object. Ya. Untuk yang interrogatif, mudah-mudahan will plus subject plus have plus verb 3 plus object. Nah, ini adalah formula dari future perfect tense. Untuk yang positif, subject plus will plus have plus verb 3 plus object. Diingat, untuk yang perfect selalu menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Ya, untuk yang negatifnya, subject plus will plus not plus have plus verb 3 plus object. Interrogatif, will plus subject plus have plus verb 3 plus object. Ya, untuk bentuk negatif dan interrogatif, kata kerjanya tetap menggunakan verb 3. Ya, pasti kalian ingat kenapa kalau di simple present tense untuk negatif dan past tense untuk negatif dan interrogatifnya kata kerjanya kembali ke seperti semula. Berbeda ya, berbeda dengan future perfect tense. Mereka tetap menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Example. Nah, untuk yang positif kita buat contoh. She will have cleaned the house tomorrow after. No, ya. She will have cleaned the house tomorrow after. She will have cleaned the house tomorrow afternoon. Nah, kita bedah. She sebagai subjek, ya. Will sebagai modal. Have sesuai rumusnya, have cleaned. Dia menggunakan kata kerja bentuk ketiga. The house object. Nah, tomorrow afternoon ini adalah adverb, ya. Dia maksud adverb of time seperti itu. Tetapi
pada future perfect tense untuk penggunaan waktu tidak dimasukkan tidak apa, masih bisa dipahami seperti itu ya. But if you want put this at verb time, it's okay ya. Jadi kalau mau dimasukin keterangan waktunya juga tidak apa-apa seperti itu. Untuk yang negatif, kita masukkan rumus she will not have clean the house tomorrow afternoon. She will not have cleaned the house tomorrow afternoon. Penambahan pada not-nya ya. Oke, untuk yang interrogatif, kita masukkan ke rumus. Will she have, masukkan pertiganya, clean, masukkan objeknya, the house tomorrow afternoon. Nah, seperti ini ya. Will she have cleaned the house tomorrow afternoon? Oke, untuk yang positif, she will have cleaned the house tomorrow afternoon. She will not have cleaned the house tomorrow afternoon. Will she have cleaned the house tomorrow afternoon? Seperti ini ya. Sampai di sini paham? Do you understand? Any question? Oke, sudah paham ya? Oke, kita next. Oke, the last types, bentuk yang terakhir atau adjust yang terakhir ya, itu adalah future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. Nah, kita masuk ke future perfect continuous tense. Bagaimana formulanya? Untuk positive form, rumusnya subject plus will plus have been plus verb in plus object. Ya, rumusnya adalah subject plus will plus have been plus verb in plus object. Ya, untuk yang negatif, subject plus will plus not plus have been plus verb in plus object. Nah, ini untuk yang negatif. Subject plus will plus not plus have been plus verb one plus object. Untuk yang interrogatif, ingat modal selalu pindah ke depan. Will plus subject plus have been plus verb in plus object. Will plus subject plus have been plus verb in plus object. Oke, langsung kita masuk ke example contohnya. Untuk yang positif, kita kasih contoh they will have been playing at 9 p.m. Nah, they will have been playing at 9 p.m. Then positif ya, kita bedah dulu. They as subject, will as model, have been. Based on the formula, saya rumus playing verb in. Ya, playing adalah verb in dan dari pada saat play. And then at 9 p.m. ini adverb ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke objek. Lebih gampang kita katakan objek, tapi ini sebenarnya adalah katakan waktu atau actor of time. Next, bentuk yang negatif, kita masukkan ke rumus. They will not have been playing at 9 p.m. Nah, ini bentuk yang negatifnya, perbedaannya ada pada penambahan not, karena dia negatif. Ya, they will not have been playing at 9 p.m. Untuk yang interrogatif, model pindah ke depan, will
pembahasan ketiga, the function of future tense. So, what is the function of future tense? Sebelumnya juga akan menjelaskan. Jadi, future tense itu mempunyai fungsi yang pastinya. Suatu kalimat tenses yang mempunyai tenses itu pasti mempunyai fungsi ya. Nah, kita akan bahas. Nah, ada 4 ya. Ada 5 fungsi dari future tense. Kita lihat yang pertama, untuk mengungkapkan gagasan umum. Contohnya, families will always be important for us. Ya. Untuk yang kedua, untuk mendeskripsikan kebiasaan. Ya. For example, my parents will visit my grandparents once a month. Ya. Konsep yang ketiga, untuk menggambarkan emosi. Ya. Contohnya, he will love his new bicycle. Concern yang keempat, untuk menyatakan kepemilikan ya atau hubungan personal. For example, by next month, Andrea will have a complete set of encyclopedias. Oke, fungsi yang terakhir untuk menentukan batas waktu dan fokus kejadian. For example, John will call me Thursday morning. Ya, seperti itu ya. Next. Oke, nah future tense juga mempunyai time expression, jadi mempunyai waktu penggunaan. Ya, setiap tenses itu pasti mempunyai time expression atau waktu penggunaan yang berbeda-beda. Untuk future tense, waktu penggunaannya ada today, tonight, tomorrow, soon, next. For example, next Saturday, next day, ya, and then at 7 p.m. or at 10 p.m. Ya, seperti itu. At 7 o'clock, at about 7 o'clock, around 7, sekitar jam 7, ya seperti itu, until December. Nah, ini adalah waktu penggunaan simple future tense atau waktu penggunaan future tense ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat suatu kalimat, nah di kalimat itu tertera nih salah satu waktu penggunaan future tense. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa itu adalah salah satu future tense ya, seperti itu. Oke, untuk pembahasan materi future tense sudah selesai ya. Oke, for the next activity, Ibu akan memberikan soal. Kalian harus mengerjakannya. Ibu kasih waktu 30 menit ya, ada 3 soal. Setelah selesai, kita akan bahas bersama-sama ya. Exercise. Oke, di sini ada 3 soal exercise. Kalau dikerjakan, Ibu akan kasih waktu ya 30 menit. Setelah itu kita akan membahasnya masing-masing soal. Nah, di sini ada kalimat positif. Nah, tugas kalian adalah mengubah tiap kalimat menjadi bentuk negatif dan interrogatif. Berarti nanti ada 6 soal ya. Per nomor ada 2 yang dikerjakan, 2 dan 2 berarti ada 6. Ibu kasih waktu 30 menit. Selamat mengerjakan. Oke, student, bagaimana? Sudah selesai? Sudah ya? Ya, sudah 30 menit. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kalian bisa cocokkan dengan hasil pekerjaan kalian. Nah, nomor 1. Nomor 1, she will study English. Bagaimana bentuk negatifnya? Bentuk negatifnya menjadi ya, she will not study English. Ya benar, she will not study English. Untuk yang interrogatif, bagaimana? Ya, will she study English? Nah, seperti ini ya. She will not study English. Will she study English?
sudah benar ya. Oke, next nomor 2. I will be cleaning the house tomorrow. Bagaimana tuh bentuk negatif? Berarti I will, kemudian ya ditambah not be cleaning the house tomorrow. Nah, seperti ini. I will not be cleaning the house tomorrow. Ya, untuk interrogatifnya, ya, lihat kita ke depan. Will I, ya, be cleaning the house, oke, tomorrow. Nah, ini ya jawabannya. I will not be cleaning the house tomorrow. Will I be cleaning the house tomorrow? Ya, benar ya. Oke, nomor 3. You will have watch movie at 8 p.m. Berarti bentuk negatifnya seperti apa? Berarti you will not have watch movie at 8 p.m. Ya, jadi you will not have watch movie at 8 p.m. Kita lihat kata kerjanya. Kata kerja menggunakan kata kerja bentuk ketiga ya, tidak berubah. Ya, tetap menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Untuk yang negatif, ya modal will, kemudian subjek you have watch movie at 8 p.m. Oke. Nah, ini untuk bentuk interrogatifnya. Will you have watch movie at 8 p.m.? Nah, seperti ini ya. Ini adalah jawaban dari exercise kita hari ini. Ya, nanti hasil kerjaan kalian semua tolong dikumpulkan di meja itu ya untuk menjadi penilaian. Oke. Kita sudah selesai pembahasan ya untuk future tense. Nah, dari materi kita hari ini kita dapat menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, itu saja ya. Oke, jadi materi kita hari ini adalah tentang future tense, di mana future tense ini adalah suatu kata kerja atau kalimat yang mempunyai atau mengungkapkan kata kerja, kegiatan atau kejadian yang akan terjadi pada masa depan. Ya, seperti itu. Nah, untuk future tense itu ada 4 jenis. Ya, apa saja itu? Ya, yang pertama simple future tense, kemudian future continuous tense, kemudian future perfect tense, yang terakhir future perfect continuous tense. Ya, ada 4 ya. Nah, untuk rumusnya sesuai yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang sesuai sudah kalian tulis tadi ya. Nah, untuk PPT-nya nanti bisa Ibu share ke kalian melalui grup kelas ya. Ya, oke, setelah materi ini selesai, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Ada beberapa tugas ya, ada dua part atau 2 bagian. Ini akan Ibu bagikan ya, dan akan dikumpulkan pada next pertemuan minggu depan. Ya, tugas ini harus dikerjakan karena akan menjadi penilaian harian kalian. I think that's all enough for our material today. Saya kira sudah cukup ya materi kita hari ini. Semoga pada pertemuan kita hari ini, pada materi kita hari ini yang sudah Ibu ajarkan, kalian dapat paham, bisa memahami, dan bisa mengaplikasikan pada diri kalian sendiri atau kepada sosial kalian. Ya. Oh ya, satu lagi, Ibu lupa. Untuk next material kita akan mengadakan praktik ya, praktik percakapan kelompok ya, percakapan berbicara mengenai percakapan yang mengandung future tense ya, untuk mengaplikasikan materi ini ke kehidupan kalian sehari-hari. Oke, seperti itu ya. I hope it will be bermanfaat ya, sangat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau belum paham, kalian bisa langsung hubungi saya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.